karbohidrat itu ya kita sering bilang ya gula gitu ya. Karena sudah banyak pengolahan lebih cepat diserap oleh tubuh kita gitu. Akhirnya akan membuat gula akan lebih cepat naik, lebih cepat diserap juga oleh tubuh kita. Tepat di Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, menjelang pelantikannya beberapa hari mendatang, pasangan terpilih Prabowo Gibran akan langsung diuji oleh publik, terutama terkait janji-janji kampanye. Salah satunya, tentu makan gratis. Sempat berubah-ubah dari makan siang, sarapan, sampai makan gizi gratis, ada yang pasti hadir dalam menu lengkap yang sudah disimulasikan beberapa waktu silam. Ya, nasi. Seolah tak tergantikan oleh elemen apapun, nasi menjadi sumber karbohidrat utama dari menu makan gratis Prabowo Gibran, bahkan dengan lauk ataupun mineral yang bisa berganti-ganti setiap hari. Lantas, apa sebenarnya kehebatan nasi? Sampai-sampai akrab di telinga kita, belum makan kalau belum menyantap nasi. Padahal beras diyakini bukan makanan pokok Nusantara di masa silam. Kenapa lalu muncul banyak mitos tentang hal terkait beras? Dari air cucian beras yang bisa menangkal sihir sampai Dewi Kesuburan justru disimbolkan sebagai Dewi Padi. Lalu, jika makan siang gratis benar-benar memakai nasi setiap harinya, berapa kira-kira jumlah beras yang harus disiapkan setiap tahun? Apakah pemerintah mampu melaksanakannya? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Menurut aku bahkan orang zaman dulu tuh buat untuk kecantikan tuh pakai beras juga mas, pakai air beras gitu. Jadi penting banget sih, banyak manfaatnya. Belum makan nasi itu belum makan. Jadi menurut aku beras tuh emang di Indonesia kayak penting banget sih, karena itu makanan pokok. Menjadi sebuah kalimat yang wajar di masyarakat, belum makan ataupun tidak merasa kenyang jika belum menyantap nasi. Meski terdengar biasa saja, ada sebuah fakta yang keliru dari kalimat tersebut. Pasalnya, nasi sebagai sumber karbohidrat justru bukan faktor utama yang menjadikan perut kenyang lebih lama. Lauk pendamping atau proteinlah yang bertugas membuat kita merasa kenyang. Protein dan lemak yang akan membuat rasa kenyang jadi lebih lama. Tapi kalau dibilang hanya makan nasi kenyang, ya tentu saja karena kita dapat energinya cepat gitu dari si karbohidrat tersebut. Ya, nasi memang membuat kita merasa berenergi yang kemungkinan dihubungkan dengan rasa yang mirip dengan kenyang. Jika merujuk pada aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat di zaman dulu, hal ini tentu sah-sah saja. Pasalnya, kegiatan fisik memang membutuhkan banyak energi yang secara porsi banyak disumbang oleh nasi sebagai sumber karbohidrat. Jadi kalau untuk beras sendiri sebenarnya kan komponen utamanya memang karbohidrat. Karbohidrat itu ya kita sering bilang ya gula gitu ya. Karena sudah banyak pengolahan lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Gitu. Akhirnya akan membuat gula akan lebih cepat naik, lebih cepat diserap juga oleh tubuh kita. Karena tinggi dalam kadar gula, banyak ahli kesehatan yang menyebut konsumsi nasi putih haruslah diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jika tubuh tidak segera mengolahnya menjadi sumber energi, nasi putih dapat memicu penyakit diabetes. Yang unik, meski telah menjadi sebuah identitas dari kuliner Nusantara, beras sebagai bahan utama nasi ternyata bukan berasal dari Indonesia. Bahkan catatan sejarah menyebut makanan asli masyarakat tanah air sebelum kedatangan beras adalah umbi-umbian dan juga sagu. Beras diperkirakan baru datang pada era Hindu-Buddha dari Tiongkok dengan bukti relief yang ada pada Candi Borobudur. Meski begitu, ada sumber yang menyebutkan bahwa di Sulawesi telah dikenal beras liar sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Lantas, kenapa beras dan nasi kemudian bisa sangat mengakar pada kehidupan masyarakat tanah air? Beberapa pendapat menyebut hal itu tak lepas dari peran kolonial, pemerintah, dan juga budaya. Pada abad ke-16, kolonial melihat potensi beras sebagai makanan mewah, lalu membuat konsentrasi produksi padi di berbagai titik. Warisan bangsa Tiongkok yang mengenalkan sawah dikembangkan dengan berbagai teknik yang pas untuk iklim Indonesia.
Kita bisa lihat bagaimana perkembangan lahan dan teknologi agrikulturnya ya. Jadi misalnya seperti padi bertumpuk terasering-nya gitu ya. Itu juga kan sudah mencerminkan bagaimana kemampuan mengelola air dari nenek moyang kita, sehingga memang skill itu sudah lama berkembang gitu ya. Setelah kemerdekaan, konsumsi beras terus meningkat. Pada era Orde Lama, pemerintah mengembangkan swasembada pangan, yakni beras sebagai tujuan utama pertanian. Upaya itu semakin meningkat pada era Orde Baru yang menetapkan kebijakan revolusi hijau untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus kebijakan transmigrasi untuk mencetak sawah di luar Jawa. Hal itulah yang membuat nyaris semua kalangan menyebut era di mana masyarakat tanah air mulai terlena pada ketergantungan beras sebagai bahan makanan pokok. Belum lagi fakta dari kacamata budaya yang menguatkan pengaruh beras pada kehidupan masyarakat. Beras yang dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan membuat berbagai mitos muncul. Seperti harus tersedianya beras di dalam rumah, bahkan jika hanya beberapa butir saja. Jika sampai tempat beras kosong, maka niscaya rezeki akan terhambat. Selain itu, kemunculan simbol Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan yakini tercipta dari tumbuhan padi. Maknanya kehadiran beras sebagai saji itu adalah rasa hormat terhadap dewa kemakmuran atau simbol kemakmuran, bila mana dengan suguhan atau sesajen dengan diadakannya beras itu nanti acara tersebut ataupun rencana tersebut akan mempunyai kelancaran. Karena itulah beras menjadi sesuatu yang sakral dalam berbagai budaya. Air cucian beras bahkan dianggap bisa menolak sihir jahat dan menjadi pagar gaib, terutama untuk pelaku usaha. Biasanya air cucian akan disiramkan di sekitar tempat usaha ataupun dijadikan ramuan dalam menu yang dimasak untuk dijual. Tetapi tak hanya sebagai air penolak bala, beberapa pelaku usaha memang memakai air cucian beras sebagai sumber kuah utama dalam masakan. Beberapa penjual coto Makassar bahkan mengaku tak memakai santan sebagai sumber gurihnya kuah santapan khas Sulawesi Selatan ini. Sebenarnya air beras itu rahasia sebenarnya, tapi sudah rahasia umum ya. Hampir seluruh Indonesia pada tahu kalau coto itu pakai air beras. Fungsi daripada air beras itu mensterilkan menormalkan bau-bau amis dari air daging itu. Kan biasa banyak orang tidak terlalu bersih cara mencucinya ya makanya dikasih air beras untuk menormalkan baunya. Terus untuk warna juga banyak coto itu ada yang hitam, ada yang kalau kita coklat. Menariknya, sebagian masyarakat juga memakai air cucian beras sebagai media siram tanaman dan juga sarana untuk mencuci muka. Air cucian beras yang dioleskan ke muka konon dapat membuat kulit wajah jadi lebih lembut dan seakan menjadi glowing. Air cucian beras gitu ya, biasanya air beras itu biasa mengandung vitamin B yang cukup tinggi. Jadi kalau dari segi kulit mungkin bisa seperti melembabkan, itu bisa. Tapi kalau kita mau dari dalam, kita kan mau cantik dari dalam nih, nah itu makannya beras yang berwarna. Lantas, bagaimana dengan makan siang gratis? Apakah pemerintah mampu menyediakan kebutuhan makan siang gratis? Beberapa waktu silam, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurti menyebut bahwa program makan gratis Prabowo Gibran sedikitnya membutuhkan 6,7 juta ton beras setiap tahunnya. Sementara kebutuhan beras nasional pada 2024 menurut data Badan Pangan Nasional mencapai 31,2 juta ton. Hal itu bisa dipenuhi dengan skema produksi beras nasional yang digabung dengan impor beras sekitar 2,4 juta ton. Jika demikian, apakah makan siang gratis akan kembali membuka keran impor beras luar negeri kembali?